Saya coba lihat kelas F, ada Sarbrina, Daniel. Tadi Sarbrina, tadi ada kuliah dengan Prof. Komang? Is there? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Ya, Prof. Komang mengendaki kuliah, tapi katanya ada masalah dengan Pusmi, maybe. Ya, coba kita atur nanti di hari lain, ya. Oke. Untuk waktu pengganti. Oke. Ada yang masih kesulitan untuk join in this room from your external tools? Tidak ada. Oke, saya mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera. Good morning. Jadi pagi ini saya akan memberikan penjelasan. Ini masih penjelasan pengantar ya. Introduction for your practicum session ya. Jadi tentang semua kegiatan praktikum ini perlu Anda cermati, ketahui supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Karena nanti ada beberapa rencana kegiatan yang masih belum kita susun. Masih menyesuaikan with this condition COVID-nya. Jadi kalau diizinkan nanti kita akan praktis in a field ya. Tapi kalau tidak nanti terpaksa Anda harus praktikum sendiri. Ya. Setelah mid exam, setelah ujian tengah semester ya. Saya coba share screen untuk memberikan penjelasan agak detail. Ya. Oke. Ini terkait dengan rencana praktikum yang akan kita lakukan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi kegiatan kita akan banyak dilaksanakan pada hari Kamis. Ya. Hari Kamis, Tuesday, jam 8 sampai jam 9. Ada dua kegiatan besar. Ya. Jadi satu, kita akan praktikum kering, dry labs atau dry practice, ya, atau multimedia. Ya. Jadi di sana akan Anda banyak belajar tentang banyak hal yang sebetulnya itu kami inginkan Anda belajar di lapangan, ya, in field. Tapi karena di lapangan kita jauh. Di Surabaya, di sekitar ini tidak ada lagi peternakan. Semua peternakan dipindah ke luar kota, ya, dan rural area, ya. Jadi sangat jauh. Dulu kita praktikum di teaching farm, di Gresik. Jadi perjalanan kira-kira 1 jam. Jadi itu cukup melelahkan dan di sana belum tentu ada kasus. Sehingga kasus-kasus itu kami atau Anda belajar tidak langsung dengan kasus, ya, tetapi kami ajari kondisi-kondisi yang patologik. Ya. Pathologic condition is about everything. Jadi terkait dengan kemampuan Anda mengamati gejala klinis, misalkan begitu. Jadi kami akan praktikumkan Anda praktis, Anda punya pengalaman itu. Ya tentu saja tidak langsung di lapangan, tetapi Anda bisa belajar melalui multimedia. Baik itu how to take lameness scoring, misalkan. Jadi Anda harus mengetahui atau mengukur derajat kepincangan pada hewan, pada sapi, misalkan. Sehingga dari aspek inspection, while you see the video, misalkan begitu, jadi ada video begitu, Anda akan bisa menilai, oh ini pincangnya derajat 2, misalkan. Pincangnya derajat 3, pincangnya derajat 4, dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Tanpa harus Anda datang ke lapangan dan menemukan kejadian pincang. Ya, jadi, pengalaman belajar ini Anda akan bisa terapkan nanti di manakala Anda terjun di dunia large animal, ya, baik itu di dairy cattle, di horse and others, ya, nanti bisa diterapkan kemampuan pengetahuan tadi. Jadi itu akan kita lakukan secara daring, secara online, ya. In Hebat e-learning, ya. Jadi di situ banyak nanti kegiatannya. The other activity is practicum, ya, in field. Jadi kita gunakan
posisi itu di kandang, kita punya tempat di kandang. Kalau Anda diperkenankan datang ke kampus nanti, kita akan atur untuk Anda bisa praktikum di kandang hewan, tempat FKH di belakang itu. Di sana ada sapi, ya, we have cow and other animals, ya, mungkin ada kambing, ada domba, di situ bisa dibuat praktikum. Sehingga Anda punya pengalaman psikologik, ya, untuk bisa memeriksa how to take auscultation, misalkan begitu, ya. Jadi karena tidak sama, nanti antara Anda harus restrain, handling, begitu ya, pada hewan, kemudian Anda lakukan pemeriksaan, apa itu tidak sama dengan Anda kalau melihat video, atau mendengarkan with your headset begitu, suara-suara yang sudah tersedia. Ya. Jadi ini pengalaman yang berbeda nanti. Itu kalau sempat, ya. Kalau diizinkan Anda datang ke kampus, kemudian kita akan atur Anda untuk praktis di kandang hewan yang kita punya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak diperkenankan, ya terpaksa kita akan berubah rencana. Ya. Sehingga Anda harus praktis by yourself, ya, dimanapun Anda berada itu, Anda record, Anda ya seperti kegiatan yang lalu. Anda record, kemudian saya ingin menilai kemampuan Anda dari petunjuk praktikum yang sudah kami susun. Nanti Anda bisa pelajari petunjuk how to take procedure, everything about the large animal, misalkan melakukan pemeriksaan pulsus, suhu tubuh dan macam-macam tadi itu kamu lakukan, kemudian kamu record, ya, direkam. Jadi kegiatannya terbatas juga, jadi jam 8 sampai jam 10 every Tuesday. Ya. Kemudian pembimbing praktikum, kami memang punya keterbatasan tadi itu, sehingga saya gunakan semua sumber daya yang ada, ya, termasuk Dr. Miayu. She is lecturer in vocational, ya, faculty. Jadi dia bukan dosen fakultas kedokteran hewan, but dia veterinarian, ya. Jadi dia mengajar di D3, ya, di fakultas vokasi, sehingga dia punya kemampuan juga yang sama, sehingga saya akan mengambil Dr. Miayu juga untuk menjadi pembimbing praktikum nanti, ya. Termasuk beberapa yang baru, ada Dr. Mirza Atika Madarina Isam dan Dr. Lina Susanti yang baru selesai, ya. Beberapa yang lain kami tidak sertakan, ada Dr. Hardani Primariski, dia sedang study in Japan, dan Dr. Tribawono juga demikian sama, dia sedang study in Belgium. Ya. Nah, beberapa ini yang bisa membantu Anda nanti untuk mendalami, mengetahui aspek psikomotorik dari praktikum. Jadi praktikum yang kami lakukan ini juga untuk melengkapi pengetahuan perkuliahan, ya, tidak hanya untuk kebutuhan psikomotorik saja. Jadi ini melengkapi juga. Atau multimedia praktikum. Jadi ada banyak media yang kami gunakan, multimedia, ya. Jadi interaktif juga, jadi Anda bisa ulang-ulang nanti di situ, ada video-video juga, jika Anda bisa cermati perubahan-perubahan patologi pada si hewan, misalkan Anda akan ketahui bagaimana melakukan rolling, misalkan pada sapi, kemudian mengamati kepincangannya, misalkan begitu, ya. Jadi lameness, ya, pada sapi itu penting soalnya. Ya, pada kuda nanti juga demikian sama. How to take basic explanation, misalkan begitu, nanti Anda bisa pelajari di situ. Sehingga ini menjadi bagian pengalaman belajar Anda untuk mendalami lebih lanjut tentang penyakit dalam hewan besar, ya. Jadi di sana ada suara-suara juga, nanti akan bisa Anda pelajari berulang kali, ya, di rumah, ya. Dari bahan-bahan yang kita sediakan di praktikum multimedia praktikum. Selain itu, jadi kegiatannya di Hebat e-learning saya katakan, ya, sudah kami atur di sana tiap-tiap pekan, every weeks, ya. Jadi saya bagi 2 kelompok nanti, karena pembimbingnya tidak terbatas, sehingga saya hanya bagi 2 kelompok. Dengan tujuan sama, saya ingin membuat Anda punya interaksi dengan kelas-kelas yang lain.
Jadi ini akan satu kelompok itu ada kelompok multimedia atau dry lab A and B group ya. Jadi terdiri atas banyak kelas ya. Di situ jadi satu sehingga Anda juga berinteraksi dengan kawan-kawan Anda dalam satu angkatan tadi itu ya. Baik itu A, B, C, D, E, even F ya. Jadi walaupun apa namanya kelas F pun akan saya sertakan sambil Anda belajar untuk apa namanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lah. Karena penting, karena evaluasi kami ini sementara on next steps nanti ya, especially in international class, itu pada akhir pelajaran Anda in our faculty ya, di Indonesia, Anda harus ujian nasional. We have national exams, ya, exit exams. Memang masih disusun dalam bahasa Indonesia, ya. Padahal ini penting. Ini menentukan Anda lulus, dikategorikan Anda diakui kompetensinya atau tidak itu harus melewati ujian nasional tadi itu. Dan itu berbahasa Indonesia. Sehingga saya dari awal sudah mulai ingatkan karena evaluasi kami itu ada problem, ya. Especially our students from overseas. Dari kelas-kelas internasional itu mungkin ya kesulitan untuk tidak memahami soal-soal berbahasa Indonesia. Ini masih this is about computer based test, ya, masih ujian teori yang berbahasa yang di komputer. Padahal nanti ada ujian yang lain ya, OSCE. Ya, ujian praktisnya OSCE ya. Objective Structure Clinical Examination. Jadi Anda harus perform. Harus maybe you have to take scraping atau harus apa namanya interview with client. Nah, itu harus dilakukan. Nah, itu kan sulit, tidak mudah bagi mereka yang berasal dari atau tidak fluent in bahasa Indonesia. Jadi, nah, itu kemudian saya coba Anda punya activity with our class, with other class, ya, yang apa namanya sehingga memudahkan Anda untuk berinteraksi, berkomunikasi, sehingga saya atur demikian. Jadi ini tujuan kami, saya untuk membuat Anda blended ya dengan berbagai kelas tadi itu. Anda selain berinteraksi dengan banyak kawan dari luar yang biasanya Anda berinteraksi intensif di satu kelas ya. Ini tujuan saya, dan tujuan lebih panjang lagi nanti ya. Anda tetap punya ikatan yang kuat antar apa namanya kawan begitu. While you have apa namanya sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan ya. Jadi itu tetap ada ikatan Anda untuk menjalin interaksi tadi itu. Tapi kalau tidak dari sekarang, Anda punya ini dengan kawan yang lain tidak banyak kenal, ya kenalnya hanya satu kelas itu saja. Saya tidak inginkan itu. Ya. Saya inginkan Anda punya ikatan yang kuat dengan sesama kawan Anda di seluruh kelas. Ya. Dan itu akan terbawa terus manakala Anda sudah graduate, ya sudah lulus. Jadi keinginan saya. Kemudian tiap-tiap activity ya in Hebat e-learning itu saya berikan modul praktikum. Every activity ya. Jadi nanti setelah ada pengetahuan atau topik tentang BCS misalkan pun ada activity. Ada modul praktikum ya, ada tugas yang harus Anda kerjakan. You have long, cukup lama, kira-kira lebih dari 100 jam ya. Jadi nah ini yang saya ingatkan. Saya tidak ingin lagi ada excuse ya, permintaan lupa karena berbagai hal itu tidak mungkin. Kecuali Anda tidak pernah buka selama seminggu. Karena Anda punya waktu yang cukup lama, 5 days ya. Itu kira-kira ya kalau saya hitung apa namanya seandainya dikurangi jam 00.12 sampai jam 8 itu ya kira-kira 110-111 jam. Jadi sangat panjang ya. Anda bisa pelajari berulang-ulang bahannya tadi itu, kemudian Anda bisa kerjakan. Waktu mengerjakannya cuma singkat ya. Hanya sekitar maybe you take 15 or 20 minutes ya. Jadi hanya sebentar saja, 15 sampai 20 menit mengerjakan soalnya. Di luar itu Anda bisa pelajari. Ya, sebelum Anda kerjakan itu Anda bisa pelajari dengan seksama, ya kemudian Anda bisa kerjakan, dan itu tidak lama. Ya. Nah ini
saya tidak ingin itu lagi, karena ini dari waktu ke waktu ini Anda meremehkan kegiatan itu, ya. Seringkali lupa, kemudian membuat ingin ada permisif, ada excuse macam-macam ya karena lupa. Jadi saya tidak ingin itu terjadi lagi. Ada alasan lagi gangguan internet. Tidak mungkin gangguan internet sampai 5 hari itu tidak pernah mungkin. Jadi 1 hari saja Anda pasti kelabakan. Ya. Anda tidak buka 1 jam saja WA itu Anda pasti kelimpungan betul. Saya yakin. Ya. Generasi-generasi Anda itu seperti itu. Jadi tidak akan mungkin kalau Anda punya alasan atau menyodorkan alasan reason is about the internet, masalah internet tadi itu. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang lain yang di Hebat e-learning, termasuk mungkin kami akan terapkan pretest. Jadi sebelum, kalau seandainya akan ada praktikum lapangan, kami akan lakukan pretest. Buat pretest nanti akan kita bahas. Oke, jadi ini topik-topik yang akan kami sertakan, kami sampaikan ya. Jadi kami akan ajarkan bagaimana how to take the basic examination in cow or in horses misalkan begitu ya. Jadi ini kemudian penting lagi harus Anda lakukan ya, punya pengalaman untuk belajar itu adalah how to take body condition scoring, especially in dairy cattle, terutama di situ karena itu penting sekali. Jadi sapi itu kalau tidak benar kondisinya ya atau berat kurusnya tadi itu, nah dia nanti kaitan dengan kesehatan secara umum, ya. Baik itu kaitan dengan performa reproduksinya juga dan performa produksinya juga. Ya, jadi ini jadi problem besar. Jika Anda harus pastikan betul untuk belajar mengetahui body condition scoring dengan beberapa cara nanti yang paling praktis, ya, yang paling mudah. Ya. Anda akan tahu, bisa mengukur bahwa si sapi gemuk dan sedang, kurang gemuk atau kurus, sangat kurus dan macam-macam dari itu Anda bisa mengetahui dengan melihat secara visual saja gampang. Ya. Kemudian kemampuan yang lain yang saya inginkan, Anda punya kemampuan untuk inspeksi observation, ya, dengan melihat. Jadi sebelum Anda lakukan pemeriksaan klinis sebetulnya ada bagian penting dalam proses membuat diagnosa tadi adalah inspeksi atau observation, ya. Jadi suatu penilaian yang dilakukan pada posisi yang tidak sangat dekat dengan pasien, ya. Masih belum dipalpasi, belum dicek pulsusnya, belum. Jadi Anda belum lakukan itu semua. Anda bisa evaluasi dari kejauhan, from a distance, ya. Jadi di sana Anda bisa melihat posturnya perubahan begitu, ya, melihat adanya breathing pattern, misalkan begitu dia kelihatan dispenuh dan macam-macam, nanti Anda bisa, Anda belajar banyak di situ, nanti saya berikan pengalaman belajar di sana. Kemudian mengevaluasi lebih detail dari itu. Jadi ada suara-suara respirasi, mirip seperti yang di diagnosa klinik, tapi lebih advance, lebih banyak Anda berlatih dengan suara-suara abnormal, baik itu respiratory, heart, ya, jantung begitu. Dan beberapa kejadian yang lain yang sangat perlu Anda kuasai, terutama pada sapi perah, especially, ya. Nanti ini bisa diterapkan di, especially in lameness scoring, maybe, ya, bisa diterapkan di kuda, gitu ya. Tapi ini pentingnya karena ini sapi perah tadi itu terkait dengan produksi. Ya. Begitu dia ada masalah kesehatan sedikit, produksinya pasti drop. Ya. Nah, ini seringkali dulu saya belajar dari kawan-kawan yang belajar dari New Zealand. Jadi mereka dibekali, saya kemudian mempelajari itu dan belajar banyak dan menyampaikan itu pada Anda. Kebetulan ada beberapa multimedia yang saya bisa gunakan, sehingga sejak itu kemudian pengetahuan dokter hewan yang saya kenalkan tadi itu tidak hanya mendiagnosa sebagai ketosis saja, ya, karena ini nanti ada dampaknya ke sana. Sehingga mereka langsung bisa ketahui bahwa itu ada kaitannya dengan levis plus abdominis. Bahkan dengan terapi yang surgical terapi dengan bedah, ya, di lapangan. Jadi di Lembang kejadiannya pun banyak, puluhan, ratusan dalam setahun, ya. Artinya kejadiannya banyak. Sebelum itu hanya didiagnosa sebagai ketosis saja. Dan ini mirip, ya, dengan satu. Nah, dengan ini pengalaman belajar ini akan membuat Anda punya kemampuan untuk bisa melakukan diagnosa dengan baik dan benar. Termasuk saya mengenalkan beberapa kasus penting di Indonesia, ya, especially, ya,
pada penyakit-penyakit yang strategis ya, terutama di situ, sehingga Anda harus banyak mengenal penyakit-penyakit penting ini. Salah satu yang harus Anda waspadai kemarin tugas adalah lumpy skin disease, itu penyakit baru ya. Ini ada edaran dari Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, gitu ya, edaran kewaspadaan terhadap lumpy skin disease, sehingga Anda harus banyak tahu tentang what is lumpy skin disease and others terkait dengan itu. Nanti pelajari betul bagaimana tata cara dan lain-lain, pendiagnosanya, kemudian pengendaliannya seperti apa. Saya pengen Anda punya pengetahuan itu. Dan ada activity adalah fokus discussion group ya. Sehingga ini juga bagian dari kemampuan Anda untuk berinteraksi ya, mencoba untuk menggali kemampuan soft skill Anda ya. Tidak hanya itu, tapi juga saya sertakan untuk kemampuan-kemampuan hard skill-nya di sana ya. Harus mengelaborasi dua kemampuan tadi itu, baik itu hard skill-nya ataupun especially yang soft skill ya. Karena soft skill itu nanti akan diperlukan banyak pada dunia kerja. Para ahli bilang 80%, ya 80, maybe more than 75%, jadi 80 mungkin lebih persen itu industri itu butuh kecakapan soft skill. Ya, kalau hard skill Anda bisa di kursus dipelajarkan, tapi aspek soft skill ini mereka lebih ingin evaluasi. Ya, kalau Anda buruk di aspek soft skill pasti Anda terima lebih awal. Anda tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, Anda tidak sulit untuk berkomunikasi itu sudah bisa dilacak dari awal manakala Anda mencoba untuk mendaftar menjadi pegawai, dan itu akan jadi masalah besar. Saya tidak ingin itu terjadi. Ya, sehingga ini bagian-bagian dari bagaimana Anda untuk mengeluarkan semua kemampuan soft skill Anda di situ. Jadi activity itu akan saya jelaskan lebih detail nantinya. Di fokus discussion group nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya akan bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Jadi satu game permainan lah gitu ya, main-main lah. Jadi misalkan ada kelompok home A, ya, dia terdiri dari kelompok fokus kecil-kecil, A1, A2, A3, A4. Yang A1 ini akan saya berikan tugas tertentu. Ya. A2 juga demikian tugas tertentu, A3, A4 itu saya berikan tugas. Ya. Saya berikan problem, they have to discuss, ya, kemudian mereka simpulkan, kerjakan. Ya, dia punya tugasnya sendiri. Ya. A2 juga demikian punya tugasnya sendiri, A3, A4 juga demikian. Nanti ada kelompok yang juga demikian sama, B1, B2, B3, B4 itu. Mereka punya tugasnya sendiri. Nah, tapi untuk bisa menyelesaikan, jadi saya akan susun sebagai two-level discussion. Jadi ini diskusi di tahap awal, di kelompok-kelompok fokus yang kecil. Tapi dia kemudian harus bekerja sama untuk bisa menyelesaikan kelompok yang lebih besar di grup, ya, di home group. Nah, saya tidak akan berikan soal yang lebih lanjut kalau salah satu di antara fokus ini belum selesai. Karena kata kunci untuk bisa menyelesaikan home group problem tadi itu ada di masing-masing fokus. Ya. Sehingga tidak ada gunanya kalau ini lebih cepat, kemudian yang A4-nya lambat sekali misalkan. Jadi ini butuh kerjasama antar fokus untuk bisa nanti menyelesaikan soal di tahap berikutnya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi Anda akan butuh mengelaborasi relationship-nya, kemudian mengatur waktunya ya, berkaitan dengan interaksi antar kelompok, komunikasi, banyak hal yang kemudian Anda harus elaborasi itu untuk bisa menyelesaikan soal secara keseluruhan. Makin cepat makin bagus. Artinya Anda bisa menata, bisa mengelola, bisa mengatur, ya, mengorganize ya. Nah, kira-kira begitu. Secara prinsip, secara umum saya akan menilai demikian. Nah, kelompok lain juga akan begitu. Nanti saya akan tahu nanti siapa yang lambat, kemudian hasilnya seperti apa, itu akan termasuk kemampuan leadership-nya dari masing-masing grup, fokus grup ataupun home group tadi itu saya akan bisa nilai dari aktivitas itu. Jadi kalau ini lambat sekali misalkan ya ketua kelompoknya berarti tidak bisa mendorong anak buahnya untuk bisa mendiskusikan segera menyelesaikan problemnya dan seterusnya nanti saya bisa mengetahui dari itu. Kira-kira itu nanti akan saya jelaskan lebih detail pada waktunya ya. Kira-kira kegiatannya akan semacam itu. Oke, kemudian ada praktikum di lapangan. Ya, ini banyak hal yang bisa Anda dapatkan ya, pengalaman belajar itu, learning experience-nya.
Karena tidak sama dengan yang di dry lab. Artinya Anda harus dekat, harus menyentuh, harus dekat dengan hewan, dan itu tidak mudah ya. Dengan hewan mengendalikan, merestrain ya, jadi kemudian baru Anda bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan baik dan benar, termasuk nanti mengobati butuh itu ya, butuh kemampuan tadi itu. Nah, itu Anda bisa temukan di lapangan atau terkait langsung dengan si hewan yang menjadi objek atau pasien Anda tadi nanti. Baik itu hewan besar yang lain, tapi sementara di fakultas kita cuma punya sapi ya, kemudian punya kambing atau domba di sana. Jadi Anda bisa pelajari itu. Karena berbeda caranya menghandling, caranya memeriksa satu dengan yang lain tidak sama. Gitu ya. Jadi Anda punya pengalaman di sana. Mudah-mudahan setelah UTS nanti diizinkan untuk bisa berkegiatan seperti ini. Tapi kalau tidak, nanti kita punya strategi lain. Ya, jadi kemudian andai kata diizinkan untuk bisa berkegiatan di kandang, ya kami akan lakukan pre-test. Tujuannya supaya Anda siap untuk praktikum di lapangan. Ya bahannya ada di diagnosa klinik kemarin itu, mungkin tentang ya yang dasar-dasar saja, jadi tentang pulsus pada sapi itu berapa, pada bedet berapa, pada kambing berapa, dan seterusnya, nanti respiratory rate-nya berapa, temperatur berapa, macam-macam ya. Kemudian untuk memeriksa palpasinya harus bagaimana dan segala macam tadi itu, untuk bagian mana yang dipalpasi dan seterusnya nanti. Ya banyak hal-hal terkait dengan dasar-dasar itu semua. Ya. Nah itu ya pertanyaannya singkat saja, mungkin sekitar 10 soal sebentar saja. Ya, tidak terlalu sulit, hanya untuk review saja bahwa Anda akan siap untuk melakukan kegiatan praktikum di lapangan, sehingga Anda punya bekal itu setidaknya, tidak kosongan gitu ya, tidak blank gitu ya. Secara prinsip itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami, kemudian Anda mempersiapkan diri untuk nanti secara lebih lanjut, nanti saya hari ini akan saya update untuk mungkin petunjuk praktikum sudah ada gitu ya. Tinggal beberapa kelompok nanti untuk fokus discussion group juga demikian sama. Saya akan buat Anda punya kemampuan ya untuk mencari teman satu kelompoknya tadi seperti apa, hal-hal yang harus Anda kuasai nanti. Kira-kira begitu. Kita akan siapkan untuk kelompok fokus discussion grupnya dan beberapa hal yang lain yang akan menyusul tentang berbagai macam aktiviti di Hebat e-learning spesial ini. Mungkin itu barangkali ada yang ditanyakan. Jadi ini masih pengantar. Pekan depan kita sudah mulai praktikum, ya, masih belum dry lab multimedia. Jadi beberapa topik tadi itu sudah saya jadwal, mungkin nanti akan saya update, masih saya evaluasi satunya nanti. Tapi prinsipnya topik-topik yang akan kita lakukan aktivitasnya adalah itu semua tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa direncanakan Anda proses belajarnya, kemudian bisa mendapatkan hasilnya baik dari itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.